Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Terima kasih atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Sahabat-sahabatku sekalian, debat capres kian panas seiring dengan debat nasab yang bias. Kayaknya ini bagus untuk dijadikan judul. Ini saya terinspirasi ketika membaca satu artikel di salah satu WhatsApp group yang ditulis yang dikirim langsung oleh penulisnya. Sampai ada yang bentuk ketikan biasa dan dua dari link media online. Penulisnya adalah salah satu kiai di pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Fakhrur Razi atau Gus Fahrur. Sedianya ketika saya membaca ini 2 kali atau 3 kali, saya tidak ingin menanggapi karena memang ya ngapunten yai, saya melihatnya bias dari apa yang beliau sampaikan, tetapi barangkali ada sisi baiknya juga jikalau kita berbagi pandangan dalam hal ini. Saya akan bacakan dari tulisan beliau yang beliau kirim langsung. Kenapa saya harus nanggapin? Ya karena beliau mengirim langsung, itu artinya kan untuk dibaca yang kemudian ditanggapi. Judulnya Stop Rasisme Nasab oleh Dr. Haji Fakhrur Razi. Beliau seorang doktor ya, dan beliau seorang kiai yang berada di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu juga yang membuat saya deg-degan untuk memberikan komentar. Tapi bagaimanapun karena sudah dipublish dan sekali lagi beliau yang menyampaikan, barangkali ada sisi baik ya untuk kita bedah dikit-dikit. Selebihnya nanti yang ada di link berita akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Beliau memulai tulisannya dengan melihat pemandangan dalam haul di Kota Malang, Jawa Timur. Pagi ini, hari Ahad 7 Januari 2024, saya menemani Waketum PBNU Kiai Zulfa Mustafa menghadiri haul Allah Yarham Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih dan Al-Muhaddis Al-Musnid Profesor Dr. Abdullah Bil Faqih, 2 guru besar pendiri pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang. Sejak jam 6 pagi saya melihat jalanan dalam kota Malang sudah sangat ramai, kendaraan sudah di stop. Artinya harusnya disambung nih Kiai, di stop itu kata kerjakan, bukan bisa ngapunten. Jauh dari lokasi karena padatnya puluhan ribu pengunjung haul yang berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari Yaman dan Malaysia. Pemandangan sejuk harmoni antara para habaib dan kiai terlihat dekat dengan sangat hangat. Ratusan habaib dan kiai besar terkenal semua duduk sejajar bersila tanpa jarak mendengarkan pidato mau'izatul hasanah yang disampaikan 2 kiai NU Jawa asli, Kiai Haji Abdul Qayyum Lasem dan Kiai Haji Zulfa Mustafa. Saya merasa polemik nasab yang dimunculkan dalam setahun terakhir ini seperti tidak ada efeknya sama sekali. Haul Malang ini masih sangat ramai, dijubeli puluhan ribu umat berbagai lapisan masyarakat. Setidaknya dalam paragraf awal-awal ini ada 2 hal yang barangkali baik untuk disikapi ya. Tampak mau membandingkan keramaian seseorang dengan sebuah diskursus atau penelitian. Ini kan 2 hal yang harus dipilah. Apakah kebanyakan orang, apakah berjubelnya seseorang mendatangi satu arena, satu acara atau satu pertunjukan menjadi ukuran kebenaran dari seseorang? Kalau bicara seperti ini barangkali Habib Non Ba'alawi, Nurmagomedov itu jauh lebih banyak mimpinnya kalau melihat dari sisi ini, ngapunten. Kedua, dari kata atau kalimat yang beliau sampaikan yang barangkali ini terpeleset atau bagaimana dan juga nampaknya kurang atau luput dari sorotan, yakni haul Malang. Haul itu peringatan kematian dalam setahun ya, artinya peringatan hari kematian atau hari kewafatan. Masa Malang mati ke?
Dan ini juga sama kan dengan Haul Solo, Haul Gresik. Apakah Gus Fahrur, beliau akrab disapa Gus Fahrur ya, apakah Gus Fahrur setuju dengan istilah-istilah seperti itu? Setuju dengan istilah Haul Solo, Haul Malang, Haul Gresik, nanti Haul Indonesia sekalian? Ini menurut pandangan saya tidak tepat baik secara kalimat atau nanti imbas dari kata-kata itu. Karena kata-kata ini pada akhirnya akan berkembang, bersayap dan sebagainya, kemudian menjadi satu bulatan kalimat yang dikesankan itu adalah satu kebenaran. Haul Solo, Haul Solo, Haul Solo, Haul ini, Haul ini, Haul ini. Kita bisa mencari kata-kata pembanding yang lain, seperti kata KKN umpamanya kan. KKN itu kan aslinya kuliah kerja nyata. Ketika ada gerakan 98 dulu, KKN itu sama kawan-kawan mahasiswa diberikan kepanjangan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Maka kalau hari ini kita mendengar kata KKN, pasti ujungnya itu secara umum ya, bukan pasti, secara umumnya akan terbawa kepada kolusi, korupsi, dan nepotisme, bukan lagi kuliah kerja nyata. Nah begitu juga dengan Haul Solo, begitu juga dengan yang oleh beliau disebut atau ditulis Haul Malang. Nanti abahnya panjenengan ketika dihauli jadi haul apa ya? Ini wah udah ngegas saya ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya merasa polemik nasab yang dimunculkan. Ya memang tidak salah sih, memang dimunculkan. Hanya saja kata dimunculkan ini ada kalanya memiliki konotasi tersendiri dalam sebuah peristiwa. Barangkali lebih tepat kalimatnya bukan polemik, tetapi penelitian nasab yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tapi beliau kan nggak mau menyebut Kiai, biasa menyebut Pak Imad. Kok bisa begitu sih? Sama-sama Kiai NU, pocok ngono Pak Yai. Saya lanjutkan, polemik nasab berkepanjangan dalam setahun terakhir ini sungguh membuat saya prihatin. Banyak orang awam yang terpengaruh oleh opini rasis berbalut hasil penelitian ilmiah itu dan terus terprovokasi konten buzzer atau buzzer ya, yang memuntahkan aneka komen caci maki yang tak pantas untuk ditulis ulang di sini. Serangan beringas dan intensif ini di media sosial menyemesta. Wah kalimatnya ini nih, menyemesta. Setiap habaib Bani Alawi secara umum digeneralisir buruk dan menjadi sasaran genosida opini ini. Padahal banyak sekali dari mereka yang saya kenal adalah pribadi yang tawadhu, alim dan saleh. Loh, yang mengeneralisir sinten yai? Yang menganggap semua siapa? Kalau toh ada dari kasarnya youtuber-youtuber lah yang sering membuat konten-konten provokatif, katakanlah demikian. Tetapi apakah menyemeratakan tadi? Menyemestakan? Saya yakin tidak, apalagi kalau kita duduk atau berdiri berlaku sebagai orang yang berusaha mencari jalan tengah menuju titik kebenaran, kan tidak membiaskan sana sini, apalagi terbias diri. Maka dengan tulisan ini malah bisa terbalik. Artinya apa? Pak Kiai lah yang menyamaratakan semua orang secara umum telah mengambil sikap seperti yang Kiai tulis. Saya sampai sekarang kok enggak ya, dan banyak kawan-kawan saya enggak. Artinya memilah antara diskursus, antara satu penelitian atas nasab orang atau nasab kelompok dengan kelompok itu sendiri, dengan apalagi dengan personnya. Kalau toh umpama saya di sini membahas atau mengomentari dari nasab atau mengomentari atau memberikan pandangan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang dibuat di dalam bukunya ini yang sudah jadi buku ya. Sudah baca belum Kiai? Ini juga saya seringkali membahas tentang pembelokan sejarah yang dilakukan oleh Oknum Habib. Dan tidak menyangkut pautkan antara pemalsuan sejarah, perubahan identitas makam-makam, termasuk pembelokan sejarah NU yang dilakukan oleh tidak sedikit dari kalangan habaib. Saya tidak mencampur aduk dengan persoalan ini, dengan persoalan nasab. Karena siapapun bisa melakukan pemalsuan, siapapun bisa melakukan
pembelokan, dan siapapun bisa berbuat kebaikan dan kebenaran sekalipun dia turunan maling umpamanya. Apalagi turunan orang besar. Saya tidak terlalu terpengaruh dengan turunan-turunan siapa ya. Jadi menurut saya ini bisa terbalik. Waduh, ngegas lagi saya. Dan pada bagian berikutnya Pak Kiai Fahrul menulis, saya sudah membaca tulisan Pak Imad. Oh, berarti sudah baca ini, Kiai. Dan saya sudah baca sumber aslinya. Ternyata ketika mengutip dan menginterpretasikan teks dan makna kitab, banyak yang dipotong. Terjadi kesalahan analisa dalam proses berpikir yang dilakukan oleh Kiai Haji Imad. Mengapa demikian? Karena Pak Imad sering mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan kitab yang dijadikan rujukan. Ini menarik kalau memang benar Kiai. Tapi sayang, sepanjang tulisan ini tidak Kiai sebutkan pada bagian mana, anggaplah di buku ini, pada bagian mana Kiai Imad melakukan seperti ini. Ini penting untuk dijelaskan. Ya tidak mungkin semua ini diberikan sumber dalam satu artikel ya. Tapi setidaknya berikanlah satu contoh. Ketika membahas ini, Kiai Imad mengambil dari sumber kitab ini, ternyata di sumber kitab ini begini, dijelaskan di sini sehingga tidak bias. Kalau seperti ini juga bisa menjadi membadil framing. Mohon maaf kalau keliru ngegas sedikit. Mohon maaf. Sekali lagi, kalau memang ada yang seperti Kiai tulis, menurut hemat saya tidak mengajarkan juga tidak menganjurkan. Menurut hemat saya sebaiknya diberikan penjelasan salah satunya saja yang seperti ini, sehingga dengan demikian orang-orang awam kayak saya, karena background di atas tadi kan orang awam, orang-orang awam kayak saya bisa mencari referensi yang Kiai maksud. Dengan demikian insya Allah orang akan tercerahkan. Hal lain juga, dari beberapa kali saya membaca tulisan Kiai, bahkan pernah mengomentari komentar saya di grup salah satu grup NU lah gitu ya, terkait dengan kitab sezaman. Menurut saya tetap kitab sezaman, artinya sumber sezaman, barangkali lebih tepatnya itu sumber sezaman ya. Dan sumber sezaman oleh beliau dikatakan hanya pendapat Pak Imam. Sumber sezaman itu untuk membuktikan sesuatu ya, kalau tidak ada sumber sesaman semua orang bisa ngarang, walaupun sumber sesaman itu tidak berbentuk tulisan, bisa bentuk artefak, atau kalau sumber sesamanya tidak ada, setidaknya yang mendekati dan bisa diterima secara logika akademik. Wah, logika akademik kayak kuliah aja saya. Hal lain Pak Kiai, bagaimana menurut panjenengan terkait dengan banyaknya klaim-klaim yang dilakukan oleh kelompok mereka? Kalau kita kembalikan kepada persoalan klaim di luar konteks nasab ya, di luar konteks nasab, atau pembelokan sejarah NU yang dilakukan oleh sejumlah kalangan Habib. Apakah Kiai sudah menyampaikan pandangan-pandangan itu dalam bentuk tulisan? Karena saya sampai hari ini belum melihatnya, mulai dari Abah Lutfi yang pernah saya sampaikan sedikit ya terkait dengan Habib Hashim bin Yahya yang dicantolkan dalam awal pendirian NU, kemudian pendapatnya Bahar bin Smith dan yang lain-lain lah, cukup banyak. Atau juga seperti ada seorang Habib, jangan anak kalian masuk Ansor Banser. Bagaimana pandangan Anda terhadap seperti itu? Jangan dikatakan hanya segelintir. Persoalannya bukan segelintir atau segeluntur. Persoalannya bisa mempengaruhi orang-orang di bawah mereka. Persoalannya setelah terpengaruh mereka akan terjadi gesekan. Jadi ada efek domino. Aduh, jadi ngajarin. Mohon maaf. Mudah-mudahan video sederhana ini, acak-acakan ini bisa ada manfaatnya, bisa dipetik hikmatnya, dan bukan untuk mendikte atau apapun. Mari kita sama-sama tetap semangat di dalam dunia keilmuan, dan saya orang awam akan belajar. Hanya saja rinciannya jelas, tidak sepotong yang kemudian isinya bias. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Salam hormat untuk semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.